Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Suara saya masuk? Masuk. Ya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al intifa wa tadhakkur wa tafsir wa ifadah wa istifadah wa hatta ala kita lanjutkan kembali tentang topik apa ya. Semoga selanjutnya masuk kepada pembahasan sunnah. Untuk hari ini malam karena tadi ada halangan, masuk mungkin besok masih subuh masih berhalangan, kemungkinan seperti malam ini dipindah ke malam. Tapi untuk pekan depan ngomong pagi kembali atau enak malam, saya terserah. Kalau mau malam mungkin sejauh ini saya juga kosong ya. malam Ahad, malam Senin masih kosong. Terakhir tentang kitab, sekarang masuk kepada sunnah. Sebagaimana di awal disebutkan bahwa usul fikih itu istimdad atau sumber hukum di dalam Islam itu Quran dan Sunnah. Makanya Quran dibahas sendiri, Sunnah ada pembahasan tersendiri. Nah, dalam pembahasan Sunnah dalam usul fikih nanti ada kaitan dengan mustalahul hadis. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan di dalam memverifikasi suatu berita atau suatu hadis antara ahlul hadis dengan usuli. Makanya sering dipertentangkan atau kadang sering dibandingkan manhaj ahlul hadis dengan manhaj fuqaha wa usuliyyin. Kalau secara ketat memang cara ahlul hadis itu jauh lebih ketat dari usuliyyin. Ya. Meskipun di satu sisi kita tidak bisa memisahkan ada tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang dia tidak bisa dipisahkan, ya muhadits ya usuli. Di satu sisi ada juga yang dia berkecimpung dalam hadis tetapi dalam fikih tidak terlalu, atau pakar dalam fikih tapi dalam hadis tidak terlalu. Ya. Misalnya Imam Malik, beliau ya faqih ya alul hadis, makanya Imam alul madrasah alul hadis. Imam Syafi'i beliau alul hadis juga faqih ya usuli dan faqih, walaupun kecenderungan usulinya lebih kuat daripada hadisnya. Kemudian Imam Ahmad ya faqih ya alul hadis, walaupun dalam dunia hadis sangat lebih dikenal dalam dunia hadis dibanding fikihnya, walaupun fikihnya pun ya banyak diikuti, salah satu mazhab besar yang ada di dunia Islam. Tetapi ada juga ahlul hadis yang dia hanya meriwayatkan hadis atau berkecimpung dalam hadis tapi tidak terlalu banyak terjun dalam istinbatul ahkam. Misalnya siapa? Misalnya Abdurrahman bin Mahdi. Itu kalau dalam hadis itu sangat dikenal ya. Abdurrahman bin Mahdi ini salah satu madarul hadis yang 6, salah satunya Abdurrahman bin Mahdi. Tapi dalam fikih itu tidak terlalu banyak diketahui hasil ijtihadnya. Bahkan yang meminta Imam Syafi'i membuatkan risalah itu Abdurrahman bin Mahdi. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Mahdi secara sumber hukumnya banyak, ya hadisnya beliau mempunyai yang banyak, tapi cara istinbat ahkamnya yang tidak menguasai. Dari sekian banyak riwayat harus seperti apa istinbat ahkam.
Karena istinbatul ahkam itu bukan perkara yang mudah ketika dihadapkan dengan sekian banyak data, dengan sekian banyak informasi, kita memilahnya seperti apa, itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak banyak orang yang bisa memilah. Makanya setelah imam yang 4 itu rata-rata mengikuti para a'immah, karena bukan pekerjaan mudah, itu perlu keikhlasan, perlu berpikir yang keras. Ada juga yang fuqaha usuli tapi tidak terlalu kuat di dalam hadis. Misalnya siapa? Misalnya Imam Ghazali misalnya. Imam Ghazali beliau paham hadis. Kalau dikatakan tidak paham hadis itu agak sulit diterima. Karena apa? Karena kitabnya Al-Mustasfa kita bisa lihat itu kajian hadisnya ya panjang ya. Karena rata-rata usul fikih itu ada kajian. Kitab usul fikih pasti ada pembahasan tentang sunnah. Tapi kecenderungan di fikih dan usul itu jauh lebih kuat daripada dalam hadis. Jadi perbandingannya seperti itu. Bahkan beliau lebih kuat lagi dalam ilmu logika, ya, dalam mantik, dalam filsafat. Makanya dalam Mustasfa itu kitab usul fikih di awal-awal itu membahas panjang lebar tentang epistemologi Islam. Itu sangat menyulitkan ya. Epistemologi Islam. Dan itu berguna untuk berdiskusi, berdebat dengan kalangan di luar. Tapi dalam sisi hadis memang Imam Ghazali tidak sekuat sisi fikih, usul atau sisi filsafat. Sekarang masuk kepada bab yang ketiga, mabahis dalam pembahasan. Secara bahasa sunnah itu as-sunnatu lugatan dia at-thariq. Secara bahasa kalau kita lihat di kamus, sunnah itu ya thariqah, jalan atau cara. Maksud jalan itu bisa jalan hakiki, bisa jalan majazi. Jalan majazi ya cara menempuh. Bagaimana dalam Ali Imran, qad khalat min qablikum sunan. Qad khalat telah lewat min qablikum orang sebelum kalian sunanun, cara atau jalan. Itu secara bahasa. Tapi di dalam istilah sunnah ini digunakan dalam banyak istilah. Ini penting ya. Imam Ghazali pun dalam Mustasfa di awal-awal itu mengingatkan dengan baik, sama seperti dalam kitab Adabul Bahthi wal Munadharah. Mengingatkan pentingnya kita memahami istilah yang digunakan. Ya. Jangan sampai kalimat lafaznya sama tapi istilah yang dipahami orang lain dengan yang kita maksud itu berbeda, akhirnya nggak nyambung, kritik nggak nyambung, diskusi nggak nyambung. Sama seperti sunnah ini digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Dalam sunnah dalam fikih berbeda dengan sunnah dalam usul fikih. Sunnah di dalam usul fikih pun berbeda juga dengan sunnah dalam mustalah hadis. Sunnah dalam mustalah hadis berbeda dengan sunnah padanan dengan bid'ah. Ini perlu didudukan. Setiap kata kita harus mendudukan pada makna yang dikehendaki. Kalau tidak itu semrawut. Ya. Ini bicara kemana, yang lain bicara kemana, akhirnya tidak. Bahkan di dalam fikih itu nanti ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Itu sunnah di sana, masa tolak sunnah ya misalnya. Itu ada makna lain. Termasuk di kita sunnah yang sering disalahpahami adalah sunnah poligami. Ya, sering sebagian orang, kenapa enggak poligami, kan sunnah? Poligami sunnah seperti Rasulullah. Sunnah di sana bukan berarti sunnah hukum taklifi dalam artian bagi kita hukumnya sunnah, tidak. Sunnah di sana yang dimaksud Rasulullah mengerjakan. Karena kalau dalam ilmu hadis sunnah itu apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi tidak setiap yang dikerjakan Rasulullah itu bisa kita lakukan. Itu berbahaya ya kalau kita tidak ada fitar
Akhirnya setiap yang dikerjakan Rasulullah kita kerjakan. Karena yang dikerjakan Rasulullah ada yang khususiat bagi beliau. Atau ada kondisi di mana cocok bagi beliau, bagi kita tidak. Rasulullah menikah lebih dari 4. Itu khususiat beliau. Kemudian banyak khususiat yang diberikan kepada Rasul. Tapi bagi umatnya itu tidak ada. Maka yang diikuti ketika berbeda antara tindakan Rasul dengan ucapan Rasul, yang diambil Rasul ucapannya. Karena tindakan itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya khususiat beliau, kemungkinannya itu jibillah, ya jibillah itu jibillah itu tabiat. Nah, kalau qaul itu berlaku umum bagi umatnya. Makanya dalam bab ta'arud nanti, ta'arud berarti apabila berbeda antara yang dikerjakan Rasul dengan yang diucapkan Rasul, maka yang diambil adalah ucapan Rasul. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat Qailan ketika memiliki istri itu, Rasulullah mengatakan amsik arba'an wa farik sairah. Pegang 4, pisah yang sisa. Tapi Rasulullah menikah atau mengumpulkan istri lebih dari 4. Itu berbeda apa yang dikerjakan Rasul dengan yang diucapkan. Kita bagi umatnya, yang diucapkan Rasulullah yang kita ambil. Karena yang dikerjakan Rasul bisa jadi khosisah min khususiyati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini masalah istilah itu bukan perkara mudah ya. Kayak kecil tapi imbasnya bisa kemana-mana. Kalau tidak dipahami dengan baik, itu akan semeraut. Makanya Al-Ghazali itu dalam Mustasfa di awal-awal mengingatkan penting setiap kata itu bisa digunakan dalam berbagai makna. Nah, ketika kita mau menyalahkan, mau mendiskusikan, ketika kita mau mengkritik, pastikan makna yang kita kritik itu sama dengan yang dimaksud oleh orang yang menggunakannya. Kalau tidak, nggak nyambung. Dia bicara kemana, kita bicara kemana. Dan itu sering terjadi ya dalam dunia medsos hari ini. Sunnah ya. Nah, kemudian waktu laku secara bahasa, waktu laku sunnah itu laku ala siroh hamidatan kana taumat. Di sunnah itu berlaku atau bisa digunakan untuk jalan yang baik, untuk cara yang baik, yang terpuji ataupun yang tercela. Jadi kalau ada orang memiliki kebiasaan yang buruk, itu disebut sunnah. Sebagaimana kebiasaan orang baik itu pun disebut. Makanya dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Nanti ada man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi sunnah itu secara bahasa yang penting jalan, cara, kebiasaan. Kebiasaan itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya. Walaupun akhirnya sering digunakan untuk suatu sunnah yang baik. Begitupun dengan yang sering akhlak. Akhlak itu kalau secara definisi hayatun rasifatun sunnah tasuru anal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin warawiyyan. Akhlak itu yang penting kondisi jiwa yang kuat yang melahirkan tindakan, baik tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk. Makanya ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Jadi akhlak itu bisa disematkan untuk akhlak yang baik juga untuk yang buruk. Walaupun dalam penggunaan hari-hari ini atau ke belakang, akhlak itu identik dengan akhlak yang mahmudah. Makanya sering dalam istilah kita tidak berakhlak. Ya. Maksudnya tidak berakhlak hasanah. Kemudian kalau dalam hadis innama bu'itsu litammima makarim al-akhlaq. Kalau itu kan di awalnya sudah ada kata makarim, artinya memang akhlak yang hasanah, akhlak yang hamidah. Nah, sunnah dalam usul fikih itu apa? Ini penting ya. Kita kalau lihat takrif sunnah dalam usul fikih dengan mustalah hadis, coba nanti bisa dibedakan dari sisi mana. Ada perbedaan. Kemudian nanti sunnah dalam fikih. Ya. Sunnah dalam fikih berbeda dengan sunnah di sini. Ya.
Sunnah menurut usul fikih ini hampir semua disepakati ya dalam usul fikih. Ma sodaro anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takdir. Sesuatu yang keluar saudara itu yang muncul, yang keluar, yang timbul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, au fi'lin atau tindakan, au takrir atau keputusan, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah di dalam usul fikih itu hanya 3. Ucapan, tindakan, dan takrir. Nah, kalau kita lihat dalam mustalah hadis itu bukan hanya 3, tapi lebih. Segala sesuatu yang keluar dari Rasul, baik tindakan, ucapan, takrir, au wasfian atau sifatan, khalqiyatan, kana au khuluqiyah. Juga mencakup mencakup akhlak khuluqiyah. Mencakup sifat beliau, baik sifat akhlak atau sifat khuluq. Khalqiyat atau khuluqiyat, baik sifat fisik ataupun sifat batin. Jadi sifat fisik Rasulullah itu bagian dari sunnah, tapi sunnah menurut usul hadis. Di dalam usul fikih tidak disebut sunnah. Ya, fisik Rasulullah, rambut Rasulullah pernah 5 jumah wafro. Ya. Kemudian Rasulullah memiliki alis yang kelihatan nyambung padahal tidak nyambung. Ya. Kemudian Rasulullah tangannya itu jinden, tawil jinden, ya, panjang. Itu sunnah, tapi sunnah menurut usul hadis. Karena dalam ilmu hadis sunnah itu apapun yang keluar dari Rasul, baik tindakan, ucapan, ataupun takrir, ataupun sifat. Baik sifat dalam ataupun sifat luar. Nah, dalam usul fikih, sifat itu tidak menjadi bagian dari sunnah. Sunnah itu masodaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini sama dengan hadis. Jadi kalau dalam usul fikih dulu, dalam usul hadis, sunnah, hadis, khobar, asar itu kalimatun mutaradifatun bima'na. Lafadznya beda tapi maksudnya sama. Khobar ya hadis, hadis ya sunnah, sunnah ya asar. Itu yang disebutkan di dalam ilmu mustalah. Makanya penting ketika ada satu lafaz yang sama digunakan dalam disiplin ilmu yang berbeda, itu kita perlu perhatikan dulu ya. Apakah maksudnya sama atau ada perbedaan? Kalau perbedaannya di mana? Sana terdengar suara gelap, lumayan keras. Sampai di sana dulu ada yang tanyakan? Barangkali ada yang Pak Darul Aman sehat, Pak? Sehat. Kemarin jadi khotib Pibin atau enggak Ustaz, enggak jadi. Ustaz, sunnah jibliyah tadi maksudnya Ustaz? Sunnah jibliyah tadi. Jibillah ya. Kalau dalam dalam mustalah hadis itu bagian dari sunnah. Jibillah Rasul. Tapi kalau usul fikih tidak menjadi sumber hukum, makanya istilahnya tidak disebut sunnah jibillah. Karena tidak jadi sumber hukum. Jibillatur Rasul. Yang jadi sumber hukum itu tindakan Rasul, ucapan Rasul, dan juga ketetapan Rasul. Kalau jibillah itu tidak dikatakan sunnah di dalam usul fikih, makanya tidak menjadi sumber hukum. Ya. Kalau dalam mustalah hadis itu disebut sunnah, karena hadis itu ya sunnah. Kalau dalam mustalah hadis itu hadis, sunnah, asar, satu lagi? Khobar, ya, itu mutarodif, itu sinonim semua. Menunjuk kepada satu makna yang sama.
Itu dalam wacana atau diskursus para ulama kita ya. Ini mati lampu ya. Tapi terdengar atau tidak? Suara saya masuk? Ya. Terdengar Ustaz. Ini mati lampu baru. Agak gelapnya agak kencang. Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya Fajrul Rahman, salah satu pemikir kontemporer ya, yang mulai banyak diikuti. Sebagian mengatakan pemikir liberal atau pemikir progresif. Beliau punya konsep sendiri terkait sunnah dengan hadis. Itu agak berbeda dengan apa yang sudah berjalan di kalangan ulama. Kata beliau, sunnah itu apa yang berlangsung pada zaman Nabi. Hadis itu apa yang sampai kepada kita. Ya, jadi hadis itu belum tentu mencerminkan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ya. Namun imbasnya memang ketika seperti itu, karena hadis tidak mewakili sunnah, maka kalangan pemikir progresif itu banyak berpedoman kepada Quran, agak menyampingkan hadis, terutama hadis ahad. Ya. Kalau Fajrul Rahman masih mending lah ya, beliau masih mempertimbangkan hadis, kecuali dalam hal-hal politik sebenarnya beliau agak tidak menerima dalam hadis-hadis politik. Nah, pemikir lain itu lebih parah ya, misalnya siapa? Nawal Sa'di yang Mesir, yang Maroko itu siapa? Fatimah Vernisi ya. Terus yang lebih parah lagi Mesir itu ada Al-Asmawi, Muhammad bin Said Asmawi. Dia bukan ulama, bukan jejak pendidikannya pun tidak di Azhar, tidak. Tapi pemikirannya, Masya Allah ini ya. Beliau hampir banyak membuang hadis ahad. Itu kalau dalam bukunya itu apa? Syariah. Asyariah, sampai saya lupa lagi. Dia mengatakan hadis itu hanya zon atau bahkan kurang dari zon. Maka kita berpegang kepada hadis itu terlalu beresiko. Udah kita Quran saja. Itu banyak ya. Apalagi dalam hadis itu kan banyak aturan-aturan detail. Kalau Quran tidak terlalu banyak. Nah, bagi mereka aturan-aturan yang detail dalam hadis itu menghalangi Islam untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, daripada membatasi gerak ajaran Islam, mendingan dikesampingkan. Pakainya Quran, karena Quran banyak ijmal, ya, banyak ayat-ayat yang mujmal. Kalau yang mujmal itu bisa bisa diadaptasi. Kalau mujmal itu bisa diadaptasi untuk perkembangan zaman. Itu yang saya tahu ya, yang beberapa pemikir kontemporer itu banyak, sangat banyak menyampingkan hadis. Itu resiko besar ya. Resiko besar. Apalagi kalau ada istilahnya hadis-hadis misoginis. Itu istilah dari mana ya? Hadis-hadis misoginis itu hadis-hadis yang yang nadanya itu merendahkan perempuan. Itu istilahnya hadis-hadis misoginis. Bagi mereka itu bermasalah besar. Nah, itu memang pembacaan seperti itu, pembacaan yang tidak bersanad. Mereka tidak bersanad kepada para ulama, akhirnya beristihad sendiri, banyak membuang hadis. Walaupun epistemologi mereka lemah. Lemahnya apa? Yang sering digaungkan para pemikir hari ini itu apa? Al-Islam solihun li kulli zaman wa makan. Itu hampir rata-rata ya. Buku-buku UIN itu ada beberapa buku UIN, tafsir, hadis. Itu rata-rata slogannya apa? Solihun li kulli zaman wa makan. Islam itu layak sejalan dengan perkembangan zaman, bisa menjawab tantangan zaman. Akhirnya artinya bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan gerak zaman. Namun yang menurut saya yang luput dari mereka tidak punya konsep perkembangan zaman, tidak punya konsep kemajuan. Jadi kemajuan yang diinginkan Islam itu seperti apa? Perkembangan yang diinginkan Islam itu seperti apa? Karena tidak punya itu, tidak punya filsafat kemajuan, akhirnya apapun yang
Barat anggap maju, kita harus ikut. Resikonya apa? Resikonya karya-karya ulama dulu itu perlu direvisi. Itu banyak tulisan-tulisan Barat tuh rethinking of Islam, memikirkan kembali Islam. Memikirkan kembali itu artinya apa? Menghapus jejak warisan para ulama. Itu berbahaya ya, kalau menurut saya berbahaya. Mereka tidak punya sanad secara keilmuan, tidak pernah belajar melalui para ulama, tapi cukup berani atau bahkan berani merubah apa yang sudah dirubah. Aslinya memang tidak ada masalah kita membuat inovasi, tetapi harus berangkat dari kesepakatan para ulama, ijma ya. Kalau ijma'nya dilanggar, aksioma Islamnya dilanggar, itu sudah bukan Islam, harus Allahu a'lam. Perbuatan Rasul yang disebut sunnah dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat itu bagaimana? Apa ini perbuatan Rasul yang disebut sunnah yang dianjurkan? Apakah perbuatan Rasulullah SAW yang melepeh kurma di antara jari jemari beliau disebut sunnah yang dikerjakan berpahala? Ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama? Saya lupa. Perbuatan Rasul yang disebut sunnah untuk dikerjakan umatnya itu kriterianya seperti apa? Nanti ada ya al-aslu fi sunnah atau al-aslu fi af'alin nabi itu bagi umat. Itu asalnya ya. Asalnya setiap yang dikerjakan nabi itu asalnya, hukum asalnya itu berlaku bagi umat. Tapi nanti ada beberapa pengecualian, tapi hukum asalnya itu. Hukum asalnya apa yang berlaku bagi nabi, apa yang dikhitabkan kepada nabi itu khitab kepada umatnya. Itu dalam bab am ya, dalam kitab bab am, tapi di sini tidak ada dalam Jam'ul Jawami kayaknya. Dalam Jam'ul Jawami. Jadi apa yang berlaku bagi Rasul itu berlaku bagi umat. Itu hukum asal. Kalau ada yang tidak seperti itu pengecualian. Jadi pengecualiannya bukan hukum asalnya bukan apa yang berlaku bagi Rasul tidak berlaku bagi umatnya, bukan. Hukum asalnya itu apa yang berlaku bagi Rasul berlaku bagi kita. Nah, tapi nanti ada beberapa pengecualian atau ada beberapa doabit. Nah, doabitnya seperti apa? Kriterianya bisa berbeda. Yang cukup lengkap atau yang pertama kali membuat klasifikasi af'alun nabi itu Imam Qarafi. Itu luar biasa. Ya. Imam Qarafi itu membagi pekerjaan nabi. Ada nabi ketika menjadi imam, nabi ketika menjadi qadhi, nabi ketika menjadi mufti, nabi. Jadi tindakan nabi itu oleh Imam Qarafi dibagi-bagi lagi. Ketika Rasul menjadi seorang khalifah, itu berlaku bagi semua umatnya. Rasul ketika menjadi qadhi, maka tidak berlaku kecuali bagi yang berperkara yang diangkat kepada Rasulullah. Nah, itu jadi bisa panjang ya, bisa dilihat di Imam Qarafi itu kitabnya Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa Anil Ahkam. Yang lebih panjang lagi dilanjutkan oleh Imam Ibnu Asyur dalam Maqasidus Syariah. Itu membagi af'alun Nabi sampai 12. Saking banyaknya saya pun bingung ya. 12 itu apa saja. Terus yang kedua itu apa tadi pertanyaan? Dari Mas Rian. Apakah perbuatan Rasulullah yang melepeh kurma di antara jari jemari beliau juga disebut sunnah yang kerjakan? Melepeh kurma itu gimana? Saya lupa. Seperti gimana? Kang Rian? Yang melepeh kurma itu saya belum terlalu paham soalnya. Mengeluarkan kurma dari tangannya.
kurma atau air? Saya riwayat kurma. Oh ya, dari jemari beliau sebentar. Apakah Rasulullah SAW yang melepeh kurma di antara jari jemari beliau disebut sunnah? Yang seperti ini ya, kalau tidak salah ya, yang pakai makan tangan kanan, yang kiri itu ya, yang itu bukan, kayaknya itu ya, yang di Sunan Tirmidzi itu kayaknya. Nanti ada ya, yang itu masuknya ke dalam adab atau fadilah, tapi dalam usul fikih itu tidak menjadi sunnah. Nanti agak panjang itu ya. Nanti kan ada sunnah yang fi'liyah. Fi'liyah itu ada yang jibilli, ada yang syari'. Ya. Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Wallahu a'lam. Barangkali ada lagi. Lanjutkan sedikit ya. Hujiyatus sunnah. Kehujahan sunnah. Hari ini tuh sangat penting ya, memunculkan kembali hujiyatus sunnah. Tentu tidak hanya sebatas nakal, tapi kekuatan akalnya itu, argumen rasionalnya harus diperkuat. Karena bagi orang yang tidak menerima sunnah, mereka tidak terlalu menerima dalil nakal, karena mereka pun tahu ya. Tapi yang perlu dikuatkan adalah dalil akal untuk hujiyatus sunnah. Ini untuk kalangan Islam sendiri kan sekarang mulai banyak orang yang menolak sunnah, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang memilah-milah. Mereka menerima hadis mutawatir, tapi hadis ahad tidak diterima. Ada yang menerima hadis mutawatir, hadis ahad, tapi hadis ahadnya dipilih. Yang politik tidak diterima, yang tentang perempuan tidak diterima. Ada disertasi doktor, saya pernah lihat ya, itu karangan Abdul siapa itu? Siapa? Abdurrahman Abdul Khalik. Itu agak tebal ya. Sangat tebal, mungkin 500 halaman. Disertasi Azhar itu judulnya Hujiyatus Sunnah. Kehujahan sunnah. Nah, aslinya fenomena seperti itu sudah ada di zaman Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus sunnah. Pembela atau penolong sunnah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sekelompok orang yang Qur'aniyun, artinya tidak mau menerima hadis ahad. Nah, Imam Syafi'i salah satu yang membela atau menguatkan kehujahan akan hadis ahad. Dalam kitabnya misalnya Ar-Risalah. Makanya gelar yang terkenal dari Imam Syafi'i itu Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah itu beliau mempertahankan, mengokohkan kedudukan hadis ahad di dalam hierarki sumber hukum dalam Islam. Jadi masalah internal umat Islam itu cukup kompleks. Ya. Ada yang liberal, yang banyak melanggar aturan-aturan fakom. Ada juga yang lainnya. Kita kadang kelamaan berdebat dalam masalah khilafiyah yang sudah berjalan ratusan tahun, akhirnya abai dengan masalah-masalah baru yang justru jauh lebih berbahaya. Sudah bukan masalah zonni lagi. Ketika orang membolehkan LGBT, ketika orang membolehkan macam-macam. Nah, itu tantangan yang itu sudah bukan ranahnya, sudah bukan zonni lagi, sudah qat'i. Ulama sepakat semua akan haram. Nah, hujiyatus sunnah wa sunnah hujjatun kal Qur'an. Sunnah itu sama-sama hujjah seperti Quran. Ya. Quran hujjah,
sunnah pun hujjah. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam ayat lain wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah, apa yang dilarang kepada kalian maka berhentilah. Wal ayat fi hadza katsiratun wa munkirul ihtijaji bis sunnah kafir. Ya. Orang yang mengingkari kehujahan sunnah itu kafir. Tapi bukan ini perlu dibedakan ya antara teori dengan realitas. Secara konsep, orang yang tidak menerima hadis, orang yang tidak menerima sunnah kafir. Karena itu sudah maklum minadin bidarurat. Ya, hadis, sunnah, dan Quran itu sesuatu yang harus diterima. Nah, itu secara konsep. Orang yang menolak sunnah, maka dia kafir. Tapi dalam realitas, ketika kita melihat per individu, kita tidak bisa menghukumi seperti itu. Setiap orang punya alasan yang bisa jadi apa ya? Yang menghalangi al-uzru bil jahli. Bisa jadi dia tidak menolak sunnah. Tapi karena kondisi sunnahnya yang tidak meyakinkan, akhirnya mereka menolak. Tapi kalau misalnya ada sunnah yang 100% dari Nabi, mereka terima. Ya, misalnya hadis mutawatir. Tapi hadis ahad mereka tolak bukan menolak sunnah Nabi, tetapi karena transmisinya yang ahad. Nah, itu makanya kalau melihat kasus per kasus, realitas itu akan banyak sekali dimensi yang meliputinya. Makanya menghakimi orang itu bukan perkara yang mudah. Dalam teorinya orang yang mengingkari sunnah kafir, tapi ketika menghukumi orang per orang itu bukan hal yang mudah. Ada banyak dimensi yang melingkupi kondisi tersebut. Makanya dalam fatwa pun kita tidak bisa memukul rata satu fatwa di satu tempat ke tempat yang lain, satu negara ke negara yang lain. Karena di sana ada zaman, ada dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi subjektivitas dan sebagainya. Apakah makan minum ini itu kan af'alun nabi ya, makanya dalam usul fikih itu sunnah itu kan 3 ya, af'alun nabi, terus aqwalun nabi, kemudian takrirun nabi. Hampir semua usul fikih seperti itu, bisa kita lihat dalam warqat, dalam semua kitab usul fikih hampir seperti itu. Tapi kalau dalam mustalah hadis ditambah sifat nabi. Tapi af'alun nabi sendiri itu nanti dibagi ada fi'lun nabi yang syari', ada fi'lun nabi yang jibilli. Nah, itu jadi beda kan. Jadi secara garis besar fi'lun nabi itu sunnah. Tetapi fi'lun nabinya yang mana? Ada yang jibilli, ada yang syari', ada yang mutaradid bainal jibillah wa syari'. Ini Rasulullah itu mengerjakan ini karena syariat atau karena jibillah, atau karena tabi'ah. Itu pembahasannya bisa panjang. Nanti pembahasan pekan depan ya itu langsung masuk ke sana. Atau bukan pekan depan, besok. Ya. Nah, kalau dalam syama'il atau dalam hadis, dalam sunnah menurut ilmu hadis itu mencakup syama'il. Jadi syama'il Nabi itu bisa kita masukkan kepada sifatun Nabi. Ya, dalam syama'il kan bagaimana fisik Rasulullah digambarkan begitu detail. Bagaimana akhlak beliau digambarkan begitu detail. Ya. Bagaimana pedang Nabi, bagaimana jalan Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana cahaya Nabi, bagaimana cincin Nabi, bagaimana pergelangan tangan Nabi, itu dijelaskan, duduk Nabi. Ya. Itu menurut ilmu hadis itu sunnah. Masuk kategori sunnah
yang apa namanya, yang sifat kholqi itu bagian dari sunnah. Tapi dalam usul fikih itu bukan sunnah. Karena sunnah itu fi'lun nabi, bukan sifat nabi. Ya. Dan nanti kita tinggal memilah apakah ini sifat nabi ataukah fi'lun nabi. Lalu fi'lun nabi itu apakah jibillah atau bukan jibillah. Itu bisa panjang. Allah. Di sini af'alun nabi dibagi berapa ya? Sunnah fi'liyahnya itu di dalam kitab ini sampai 7. Ini cukup panjang ya. Bisa dibaca untuk besok sunnah fi'liyah. Ya. Ini cukup menarik. Nah, di satu sisi yang pernah saya tulis itu terkait halal bihalal, sebagian kalangan sunnah itu mencukupkan kepada fi'lun nabi. Kelompok lain sunnah itu bukan hanya fi'lun nabi tapi fi'lun wa qaul wa takrir. Itu imbasnya bisa besar. Artinya kalau sunnah hanya fi'lun nabi, apa yang tidak dikerjakan nabi itu tidak sunnah. Walaupun misalnya menurut kelompok yang satu itu memang tidak dikerjakan nabi tapi dikatakan nabi atau masuk dalam umum qaulun nabi. Nabi tidak mengerjakan, tapi dalam perkataan Nabi itu mengisyaratkan itu. Makanya dalalatul alfad itu yang disasar apa? Qaulun Nabi. Dalalatul alfad mulai dari am, khos, mujmal, mubayyan, amr, nahi. Itu kan aqwalun Nabi, bukan af'alun Nabi. Af'alun Nabi tidak ada yang menunjukkan am. Af'alun Nabi tidak menunjukkan mujmal. Af'alun Nabi tidak menunjukkan amar. Yang menunjukkan amar itu kan lafad. Lafad itu qaul. Makanya kalau sunnah hanya dibatasi pada af'al, maka resiko besarnya qaulun Nabi tersingkirkan. Padahal yang cakupan luas itu bukan pada fi'lun Nabi, tapi pada qaulun Nabi. Dalam usul fikih itu la umuma al umum bin awaridil alfaz. Umum itu menjadi umum itu sifatnya alfad, lafad, sifatnya qaul. Maka tidak ada keumuman di dalam af'alun nabi. Ya. Misalnya gini, Rasul menjamak sholat diceritakan oleh sahabat, Rasul itu menjamak sholat duhur dengan asar. Nah, apakah berita tentang Rasul menjamak duhur dengan asar itu mencakup jamak takdim, jamak takhir, dan juga menjamak yang lain? Itu tidak ada informasi lebih kecuali Rasulullah menjamak duhur dengan asar. Atau dalam tindakan sehari-hari ya, kita pun kalau ada tindakan itu kita tidak bisa mengeneralisir, berbeda dengan ucapan. Allah. Ada lagi barangkali? Kalau besok malam ada yang tidak bisa? Besok sama seperti hari malam ini jam 8. Ada yang berhalangan tidak? Oh iya, berarti jangan malam ya. Ada yang berhalangan. Kapan ya? Pagi besok itu ini ada matan ini di sini ada beberapa anak kecil, ya bukan anak kecil, SMP SMA. Dari kemarin berapa hari ya nyelesain matan habis suja ya, bab ibadah. Jadi 10 hari. Ini baru hari ke-5 atau ke-6 ini masih.
Waktunya kan subuh, asar, sama maghrib. Nah, yang subuhnya ini. Gimana ya? Pak Ahmad, Pak Darul Ahmad besok kalau pagi atau malam bisa dua-duanya. Bisa Ustaz. Apalagi kalau jam 20 Ustaz kan. Pas habis sholat isya itu. Oh, iya. Ya, ya. Ya, kita lihat besok ya. Mudah-mudahan. Tapi kemungkinan pagi. Nah, yang jarang dibahas itu kitab Ar-Risalah. Memang agak sulit kitab Ar-Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i tapi jarang dibahas, jarang dikaji. Memang agak sulit. Bacanya saya baca pun lumayan sulit, perlu kali-kali. Salah satu sumber utamanya. Kalangan Syafi'iyah sendiri jarang yang ada, tapi jarang ya. Rata-rata kembalinya kepada Al-Luma, mulai dari Waraqat, Al-Luma, Lubul Usul, sama terakhir Jam'ul Jawami. Yang ke itu agak jarang. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan kalau ada yang sampaikan. Idealnya memang dibaca dulu ya. Dibaca dulu sebelum pelajaran. Itu akan sangat membantu sekali. Itu salah satu cara saya juga dulu ya waktu belajar, terutama usul fikih dan apa. Itu saya baca dulu walaupun tidak terlalu paham. Yang penting baca dulu sekali. Minimal kita mengenal beberapa judulnya, mengenal topik pembahasannya. Ya syukur-syukur kalau sudah lumayan paham. Nah, itu ketika dijelaskan oleh guru itu yang tadinya sulit itu lebih cepat nempel. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali, tidak ada persiapan, itu lebih sulit masuk. Dan itu kebiasaan di Singkiti, di Mauritania. Ya. Saya sering dengar kalau di Singkiti itu sebelum pelajaran harus baca, ada yang harus dibaca ditahdir sampai 7 kali, ada yang 5 kali. Yang penting dibaca dulu. Nah, itu kalau diumpamakan katanya orang yang baca sebelum pelajaran itu seperti membajak sawah. Jadi tanahnya dibajak dulu. Nanti ketika ditanam itu hasilnya baik. Nah, sama seperti kalau dibaca dulu itu seperti membajak. Ketika dijelaskan penangkapannya akan banyak. Tapi kalau modal kosong itu masih meraba-raba, maka yang masuk pun tidak terlalu banyak. Itu diusahakan ya. Mungkin itu berlaku dalam pelajaran apapun, dalam matematik, fisika. Walaupun saya kalau dalam matematik lu nggak pernah baca ya. Pokoknya matematik ikut masuk. Kalau tidak ada mungkin cukup. Ya. Untuk malam ini, insya Allah besok saya coba nanti lihat apakah malam atau pagi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.